Ayo mendekati sedikit. Berjarak boleh tapi mendekat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Ini anak ngisi harus maskaran atau Oh enggak harus. Khawatir tersebar Pak. Enggak. Oh enggak. Saya cuma pendapatnya aja kalau saya ceramah harus maskaran ya saya akan tutup gitu loh. Kalau enggak ya saya ngobrol lebih enak gini gitu loh. Kecuali kalau khawatir kita tersebar terus mati semuanya kan gak enak kan, mati semuanya Pak. Punya istri punya anak kan jadi mati semuanya kan gak enak gitu loh. Nanti jadi janda semuanya kan repot nanti gini kan. Baik ya. Khair insyaallah. Jadi malam ini kita disuruh ngisi. Sebenarnya ngisi ini tadi nggak jelas Pak. Yang ngundang tadi itu antara iya antara enggak gitu loh. Saya juga bingung iya apa enggak gitu. Tak pikir nggak jadi gitu loh karena ya COVID sih Pak. COVID ini memang bikin kita nggak ngaji juga gitu loh. Jadi saya percaya gitulah itu. Tiba-tiba WA juga nggak jelas juga, ya nggak bingung juga nah. Ini mau ngisi apa gitu kan? Terus nyeletuk aja, ya kita cerita aja berkaitan dengan gimana caranya kita itu bisa bahagia, enjoy lah, gitu aja. Ini ngobrolan Pak gimana itu? Tapi ngobrolan kehidupan lah ringkasnya kan, ngobrolan kehidupan. Teman-teman semuanya, sebenarnya kalau kita ambil sebuah prinsip dari Nabi alaihi salatu wassalam, prinsip itu orang mukmin itu sebenarnya nggak ada resah, nggak ada sedih. Jadi hidup itu enjoy aja gitu loh. Itu kalau prinsipnya Nabi. Kalau prinsipnya kita ya sedih, nangis, kalau takut, itu prinsip manusianya kan gitu kan. Artinya kalau kita ambil prinsipnya Nabi alaihissalatu wassalam itu ya semua itu enjoy. Kok bisa begitu? Kita di dunia ini nggak akan lepas dari satu dari dua perkara. Pertama, kena ujian. Kedua, kena apa? Kesenangan itu ya. Nggak akan lepas daripada ini. Imma kita sehat, wa imma kita sakit. Wa imma kita kena corona, wa imma kita nggak kena corona. Hidup kan hanya itu. Imma miskin, wa imma kaya. Wa imma terkadang kerja dapat duit akeh, terkadang dapat duit dikit. Itu putaran kehidupan. Nah, kalau putaran kehidupan yang kayak gini ini, gimana caranya kita bisa tentrem dan bahagia? Ya dah, ambil prinsipnya Nabi. Prinsip Pak, prinsip ngelakonani susah ya itu. Ngelakonani sing susah, tapi prinsipnya ada gitu kan. Prinsipnya apa? Prinsipnya itu hanya dua Pak, nggak perlu diapal, nggak perlu kecerdasan yang gede ngono, nggak perlu. Soalnya mek loro, dua aja sampai nggak apal ya kebarus wonge ngono ya. Dua aja nggak apal kebarus tenan wonge kan itu. Hanya ada dua. Dua itu apa? Siji sabar, loro
syukur. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan agama ini dari A sampai Z intinya hanya dua, separuh sabar, separuh syukur. Berarti kalau kita punya dua prinsip ini, sabar dan syukur, hidupmu enjoy Pak, nyaman, tentrem, nggak kurus banget kayak Pak Masyur tuh, kurus banget ya. Apa yang mau dipikir gitu kan. Jadi enjoy gitu loh Pak, enjoy, nyaman, hidup tentramnya. Prinsipnya dua, sabar sama apa? Syukur. Kira-kira yang mendasari apa ya? Yang mendasari dua prinsip dalam kehidupan itu, yang menyebabkan orang itu akan tentrem dan bahagia, itu kira-kira apa? Nah, perhatikan hadis Rasulullah SAW, Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'mini fa inna amrahu kullahu khairun. Mengherankan perkaranya orang mukmin. Perkara kita mukmin apa enggak? Masukkan di sini, masuk. Ajaban li amril mu'min, amat mengherankan perkaranya orang mukmin. Fa inna, lihat takbirnya Rasulullah, fa inna, ada harfu taukid yang bermakna penguat. Di ilmu balaghah tidaklah Rasulullah SAW atau tidaklah orang berbicara mendatangkan taukid, mendatangkan penguat, kecuali sing diajak bicara ini koyok sodok ngeyel ngono lah. Mungkin dewe-dewe iki iya to ngono, sodok ngeyelnya. Makanya Rasulullah tekan, sampaikan fa'ina. Jadi gini contoh nih, anak kabarkan ke antum telah menikah Pak Maswir. Itu artinya pengkhabaran. Tapi kira-kira yang diajak bicara mau sek ngeyel, saya kasihkan sesungguhnya Pak Maswir telah menikah. Sek ngeyel mana? Sesungguhnya, sungguh. Oh, 3, 2, 3 gitu. Sek ngeyel mana? Wallahi, ngeyel mana? Sek ngeyel mana? Tutup palu orang ngeyel lah itu kan. Tutup palu ngeyel ini. Rasulullah SAW itu saya bilang itu Pak, fa inna, nyantai Pak, ngaji pun nyantai, jangan kok tegang gitu, slow ngaji ini slow Pak. Wong ngaji slow itu ketara persiapan gitu kan. Padahal gak persiapan Pak ya, sengaja kenceng kok gak persiapan ya Pak ya. Santai aja Pak ngaji Pak. Fa inna amrahu, loh masuk ngaji guyu-guyu orang ulama, ada ulamanya banyak, nggak usah khawatir. Mau tatangkan 10 ulama yang ngajinya nyantai itu banyak ulama. Cuma kita nggak baca aja gitu loh, nyantai aja. Fa inna amrahu kullahu khair. Di sini pakai inna tambah lagi kullah. Fa inna amrahu, amroh itu di usul fikih itu dia mudhof kepada dhamir hu. Mudhof kepada dhamir hu maksudnya itu susunan mudhof ilaih iku jenenge umum. Fa inna amrahu wa in ta'uddu nikmatallah, nikmah mufrad, mudhof kepada Allah menjadi umum, berarti nikmat yang banyak. Di sini juga fa inna amrahu, sesungguhnya perkarane orang mukmin, kullahu, semuanya itu khairun, adalah kebaikan. Berarti nggak ada perkaranya orang mukmin, keadaan orang mukmin itu nggak bagus, itu nggak ada Pak. Keadaan orang mukmin itu ya nyantai, nggak ada yang tidak nyantai. Perkaranya orang semuanya bagus, berarti nggak ada yang jelek, nggak ada sampai stres, nggak ada sampai hidup itu kayak gimana gitu. Enjoy aja karena kebaikan, namanya khairiyah ya kan.
Sesungguhnya perkaranya orang mukmin itu semua kebaikan, berarti nggak ada terkandung di dalamnya suatu kejelekan pun nggak ada. Bentuknya pakai nakiro lagi, fa inna amrohu kullahu khairun, pakai isim nakiro lagi, apik semuanya, bagus semuanya, nggak ada yang jelek Pak, nggak ada. Ini prinsip kita ini orang mukmin apa enggak? Nah kalau orang mukmin berarti apa? Semua keadaan kita, amr itu bisa keadaan kita, urusan kita, apapun yang terjadi pada diri kita, semua itu adalah baik, tidak ada jelek. Dah, wis ini bisa dipahami gak ini? Ini prinsip yang ngomong siapa? Rasulullah. Lalu Rasul memerinci gimana sih keadaan orang mukmin itu? Satu dari dua keadaan. Fa'in asobathu dharra'u sabara. Jikalau menimpa kepadanya, in asobathu dharra'u, jikalau menimpa kepadanya sesuatu yang tidak dia sukai, apa aja, ima kena covid, wa ima bujuni istrinya minta talak, wa ima istrinya mati, wa ima anaknya mati, sempit rezekinya, yang dia sukai. Terus ketika menimpa kepadanya hal-hal yang tidak dia sukai, ngapain dia? Marah-marah, terus mengutuk siapa, terus di mana? Enggak, sobaro, dia sabar. Fakana khairan lah, dan adalah sabar itu baik untuk dia. Ya sabar. Pertanyaan kedua, kita kalau nggak sabar terus pelapo? Kalau kita nggak sabar terus mau apa? Saya punya buku 20 kaidah sabar atas gangguan orang lain. Buku ini adalah ngambil dari tulisan Syekhul Islam sama Syekh Abdul Razak. Perhatikan, anak akan singgung dua perkara. Kenapa kita itu kok harus sabar, gitu kan? Ini pertanyaan, kenapa kita harus sabar? Cuma babnya lebih khusus, gangguan orang lain. Saya kasih contoh gangguan orang lain dulu. Kenapa kita harus sabar dari gangguan orang lain? Ingat, kita kalau diganggu oleh orang lain, yang kita lihat adalah orang lainnya, ya apa enggak? Tapi kita enggak melihat siapa yang menggerakkan orang lain itu, Allah. Contoh lagi, Anda jalan, datang Pak Maswir meludahi kamu, pasti kamu marah kan? Marah enggak? Waduh, Pak Mas tuh bantem wis ngopo ngono kan? Pasti dimarahin. Karena apa? Karena kita melihat perbuatannya hamba. Tapi kalau Anda melihat siapa yang menggerakkan orang sampai dia meludahi kamu tuh siapa? Allah. Karena semua perbuatan kita adalah apa? Diciptakan oleh Allah. Anda kan reda, oh iya ya, Allah senggerakkan ya. Kedua, pertanyaan kedua, kenapa Allah itu menggerakkan? Kenapa? Kenapa Allah mendatangkan Pak Maswir lalu meludahi kamu itu kenapa? Pasti ada alasan enggak? Ono alasan apa enggak? Pasti ada alasan. Lidan bin fa'alta, pasti karena dosa yang kamu lakukan. Enggak mungkin tidak. Setelah itu adem, oh iya ya, Allah kirimkan orang untuk nyakiti aku, Allah kirimkan orang untuk ya memukul aku, Allah ngirimkan orang untuk mencaci maki aku, itu karena dosaku dewi, karena dosa yang saya lakukan, makanya Allah kirimkan orang yang demikian itu kepada aku. Sabar nggak?
iya ya aku harus sabar, ini ternyata karena dosa aku kan gitu. Pertanyaan yang kedua, terus kalau kita nggak sabar terus pek lapo, terus mau apa kan gitu kan? Apakah anda bisa lari darinya? Kalau anda bisa lari darinya, anda jadi Allah aja, kamu gantiin kamu jadi Allah. Kita itu adalah marbub yang diatur. Kalau yang diatur yuk melo, ikut aja, kamu tuh diatur kok. Kalau Allah takdirkan anda ini kena corona hari ini, mau kena terus mau kemana? Marah-marahi Allah, gak setuju Allah, terus anda itu siapa? Kita itu marbub, marbub diatur oleh Allah. Kita itu abdun, hamba. Ya wis, apa jalan keluarnya? Ya sabar, dan itu baik bagi dia, walaupun penghujung akhirnya dia pun mati. Loh, yang punya nyawa siapa? Anda atau Allah? Ya wis, punya Allah, yang punya nyawa kan Allah. Saman bantah, Ustadz, bukankah kita dianjurkan untuk berhati-hati gitu kan? Lah ya sudah, berhati-hati, udah pakai masker, sampai sholat berjarak lagi, kemudian sampai apa, sama istri pun berjarak lagi. Sama istri berjarak nggak? Atau mepet terus? Hah? Mepet nggak sama istri? Mepet terus, pengen lagi malahan kan? Nah, kan bukannya sudah berusaha itu? Ya sudah, ketika anda sudah berusaha semaksimal mungkin, ya sudah. Kayak anda nyupir mobil, bukankah anda naik mobil salah satu sebab anda akan mati juga? Ya murah, anda ngantuk, ketubruk mobil, ditubruk orang, sebab kematian. Tapi bukankah anda sudah berhati-hati? Sudah berhati-hati. Kalau sudah takdirnya Allah mati, terus mau kenapa dia? Begitu aja jalannya. Hidup itu nyantai, nggak tertekan. Wah, kok gimana gitu. Yang megang kematian kita itu Allah, makanya nyantai urip, karena kita tahu yang megang itu Allah, bukan kita. Tapi jangan dipahami kita sembrono, tetap kita berusaha sesuai dengan aturannya Allah dan Rasulnya. Tapi kita nikmati, ya sudah apain, itu sudah ketentuannya. Maka itu salah satu cara hidupmu itu akan bahagia, akan tentram kalau anda memahami itu tadi. Sudah jelas ya? Itu poin. Ini penjabarannya doi ya, doi, tapi cukup lah itu. Wa in asobathu sarra'u syakara. Jikalau menimpa kepadanya hal yang menyenangkan, dia pun bersyukur. Sekarang anda sehat, nggak kena corona, alhamdulillah, wis, alhamdulillah. Ini Pak, tingkatan normal. Normal. Ada nggak tingkatan yang lebih tinggi? Ada. Kalau anda kena musibah, nggak sekedar sabar, anda bilang alhamdulillah aku kena corona. Allah ngomong ngono. Alhamdulillah aku sakit, alhamdulillah aku nggak punya duit, alhamdulillah bojoku mati. Tapi jangan alhamdulillah bojoku mati bisa nikah lagi, jangan itu maksudnya. Itu nggak benar itu ya. Benar dalam satu sisi ya, bukan begitu maksudnya. Alhamdulillah istriku mati, artinya apa? Dia bersyukur kepada Allah atas nikmat berupa dia ditimpa oleh Allah sebuah musibah. Justru tingkatan yang tertinggi, dia ridha dan bersyukur kepada Allah. Kalau mek sabar ikut tingkatan kecil, dan itu wajib bagi dia, bagi dia. Nah, kalau tingkatan ini tinggal normalnya, tingkat yang enggak normalnya tertinggi ya tadi, setiap keadaan yang menimpa kepada dia, baik yang dia benci atau yang tidak dia benci, dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini nikmat yang luar biasa. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membahas ala inna awliya Allahi
la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-walinya Allah itu nggak pernah takut dan nggak pernah sedih. Orang sedih, nggak ada sedih wali-walinya Allah. Karena apa? Selalu keadaan yang menimpa. Kata-kata walayah dan itu umum ya, dunia dan akhirat. Anak ambil dunianya. Kenapa wali-walinya Allah itu tidak pernah sedih? Karena dia mensikapi permasalahan yang menyedihkan dia itu dengan sikap santai, syukur, banyak bersyukur kepada Allah, dan mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur, dan itu sebuah kenikmatan bagi dia sendiri. Jadi nikmat, enjoy aja. Yang gak jadi enjoy kan hati kita toh. Jadi kalau walinya Allah begini, saya contohkan ya. Ini gampangannya gini, Anda dulu orang kaya, orang kaya, terus Anda selalu membantu orang A, B, kamu kasih duit, dia pun selalu datang ke rumah kamu bisa ngasih makan dan seterusnya. Pas Anda lagi miskin, bangkrut, terus orang-orang yang kamu bantu itu ternyata nggak membantu kamu, antum bilang apa? Mangkal kan? Marah kan? Nah, terus siapa yang bikin marah? Anda sendiri kan? Nah, kalau Anda marah terus gimana? Sempit kan dada kamu? Sempit. Nah, gimana orang mukmin? Santai aja, bahagia dia nggak ke saya, nggak ada masalah. Dan justru alhamdulillah dia nggak datang ke saya, dia tahu saya bangkrut. Coba kalau ke saya harus ngutang untuk ngasih makan dia enjoy kan Pak? Oh iya, dia nggak ke saya, alhamdulillah. Karena apa? Karena dia kalau ke saya butuh duit lagi, dan dia tahu nanti utang-utangku aku malah sungkan. Enjoy. Nah, itu hidup enjoy itu dari diri kita. Cuma diri kita itu harus benar-benar imannya kuat seperti wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan enggak, selalu marah, selalu nggak bisa mensikapi masalah itu dengan lapang, itu nggak bisa. Pokoknya gerutu aja. Nah, itu yang menjadikan sempit dadamu. Bisa dipahami insyaallah kan? Bisa dipahami insyaallah ya. Baik. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau itu paham, siapa yang membuat secara logikanya loh? Siapa yang membuat Anda sengsara dan bahagia? Sebenarnya dirimu sendiri. Setelah Allah jelaskan, cuma diri. Gimana Anda menanggapi masalah yang menimpa kepada kamu itu gimana? Itu saja. Ini teori teman, prakteknya susah. Belum mesti aku juga bisa melakukannya. Tapi ketika aku belum bisa melakukan, apakah saya nggak boleh bicara dengan itu? Boleh. Ini tak kasih faedah. Sebagian orang, ya saya katakan seringnya ngaji nguping ini kan, dan seringnya belajari gak tutup. Itu dia kaitkan antara ucapan dengan perbuatannya orangnya. Ukuran orang itu dikatakan, ukuran ucapan orang itu salah dan benar itu dilihat dari perbuatan dia. Itu salah Pak. Ngukur kebenaran omongan orang itu diukur dengan perbuatan dia, itu salah. Bisa paham gak ini? Kok bisa salah? Iya, sama lihat ukuran kebenaran ucapan orang itu deloken Quran, deloken sunnah. Ucapan dia itu menyelisih Quran atau menyelisih sunnah, itu yang jadi tolak ukur kebenaran dan kesalahan. Jangan dilihat ke diri orang yang berkata. Contoh, seorang bapak perampok nasihati anaknya, nak, kamu jangan jadi perampok, jadilah kamu orang baik. Biarlah bapakmu wis kadung gak ngini jadi perampok wis. Pertanyaannya, Anda nilai ucapan dia itu benar apa salah? Benar apa salah? Kok meneng wae? Bisa jawab apa enggak iki? Benar apa salah?
Kenapa Anda katakan benar? Karena mencocoki Quran dan sunnah. Jangan dilihat salah bapak ngomong unuku salah, soalnya bapak pencuri gitu kan. Itu nggak begitu. Urusan dia mencuri, urusan dia dengan Allah. Ucapan dia yang dia katakan itu adalah sesuai enggak dengan Al-Quran dan dengan As-Sunnah. Harus dibandingkan kayak gini. Ibnu Jauzi rahimahullah menjelaskan yang demikian dan memberikan faedah kepada kita. Nah, walaupun saya misal contoh, Anda lihat Ustadz iso ngomong tok gitu kan. Oke lah, itu urusan saya dengan Allah kan. Tapi apa yang saya katakan tadi benar enggak menurut Quran dan Sunnah, itu yang kamu nilai. Jangan lihat sayanya. Udah enggak? Jangan lihat sayanya. Kalau saya nggak bisa ngamalkan ilmu itu, sing dosa aku dewe antara aku dengan Allah. Anda nggak perlu lihat saya, tapi lihatlah apa yang saya omongkan. Sing bagian orang belajar awal-awal juping kan gak gitu. Oh salah itu, kok bisa salah? Ustadznya aja gitu. Ini salah kayak gini nih, melihat gini itu salah. Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Mungkin bagi antum berat menerima, ya urusan antum lah berat menerima. Tapi Anda nggak boleh, ya Mas, yang bawa HP berhenti dulu dong. Jangan main HP dulu. Ngaji nggak boleh lihat HP, matikan dulu. Kecuali HP ditulis ya. Sekarang kan modern ya, nulis pakai HP gitu kan. Dulu pakai buku. Tapi kalau lihat WA nggak boleh. Nggak berkah ilmumu kalau model kayak ngono itu. Nggak berkah ilmumu kalau andai kata kita ada ustadz yang belajar, yang ngajar, kita main HP. Jangankan itu, Anda diajak bicara sama temen saja, terus antum main HP, bener nggak itu? Antum dengerin aku ngomong lah, dengarkan saya bicara. Masa saya bicara kamu bawa HP? Pasti itu obrolan biasa. Bagaimana dengan obrolan gurumu ngomong ilmu di depan kamu, antum main HP? Ini harus diperhatikan, ini nggak berkah ilmu itu. Makanya nggak berkah ilmu, nggak ada nyantol ke otak kita, namanya nggak berkah kok. Ilmu nggak bisa membuatkan kita takut kepada Allah. Maaf insyaallah kan. Tadi apa tadi terakhir tadi Mas? Sebelum bahas masalah HP tadi apa? Saya itu dulu. Fokus gak tadi itu? Nah apa coba? Hilang lagi. Nah itulah namanya nggak fokus. Ayo Pak, apa Pak? Hah? Ucapan orang tua kepada anak, apa tadi? Ucapan orang tua tadi apa? Makanlah, nikahlah, bunuhlah, kencinglah. Nggak ada yang benar Pak. Apa tadi ucapan seorang ayah kepada anaknya? Bisa bahasa Jawa Pak? Paham bahasa Jawa nggak? Nggak bisa. Nak, kamu jangan nyuri nak. Nyuri itu nggak bagus. Kalau saya mencuri, wis kadung lah wis ya. Udah kadung, udah terlanjur. Apakah Anda menghukumi ucapan si bapak tadi itu salah? Ucapannya bapak salah apa benar? Benar, gak salah. Urusan dia masih mencuri, urusan dia dengan Allah. Tapi Anda mengukur kebenaran dia itu gimana? Mencocoki Quran atau mencocoki Sunnah atau menyelisihi? Gitu. Itu tolak ukur kebenaran. Kita kadang-kadang kan nggak begitu. Ustadz opo itu Ustadz kok kayak gitu? Nggak mau menerima semua ucapannya, walaupun yang dia ucapan itu Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak mau menerima Pak, itu berarti apa? Dengki, benci, ini akeh setan itu. Ya setan itu. Ya jelas ya. Jadi memang berat Pak, berat. Mempraktekkan itu berat.
Tapi keberatan itu tidak mencegah kepada saya harus menyampaikan. Kalau kita tunggu harus sempurna baru bisa menyampaikan, berarti berapa banyak ilmu yang tidak akan tersampaikan, dan Anda akan kena. Pertama, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jenengan lihat syarat-syarat al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, harus pelakunya bisa mengamalkannya. Nggak ada syarat itu, nggak ada syarat itu, nggak ada syarat loh ya. Kalau ada begitu, semua orang nggak bakal bisa melakukan ini karena mereka punya dosa. Terus siapa yang akan menyampaikan agama ini? Siapa yang akan menyampaikan agama ini? Siapa? Oh, mereka nggak ada yang suci, nggak bisa. Makanya kita sebagai murid jangan melihat Ustadz kok gitu, saya nggak mau menerima. Jangan gitu. Lihatan apa yang dia ucapkan, benar nggak menurut Quran dan menurut sunnah. Bisa kebayang ini ya, mindset kita harus dibuang, itu harus dibuang. Nanti orang nyampaikan bab haji, ngapain nyampaikan haji, awakmu nggak haji ngono kok. Ngapain kamu menyampaikan akhlak yang mulia? Kamu loh ya, akhlak kamu nggak. Orang berapa banyak Pak nyampaikan sodako. Orang yang menyampaikan itu nggak mau sodako. Terus piye berarti? Nggak jadi nyampaikan sodako gara-gara enggak. Sampaikan aja sodako, sampaikan. Urusannya Allah nggak akan, Allah kita nggak tahu mana di antara mereka yang Allah kasih hidayah lewat ucapan kamu, walaupun Anda belum dapat hidayah untuk bersodako. Urusan nanti wis. Jelas Pak ya, kemana-mana tadi ya. Kembali kedua tadi, jadi hidup sebenarnya kita tuh pingin tentram, pingin nyantai, pingin bahagia, itu sebenarnya diri kita melalui iman kamu kepada Allah. Jadi apa yang menimpa kepada kamu itu ya bikin aja nyantai. Sekarang nggak punya duit, ya sedih kan, nggak punya duit, anaknya akeh. Ya, sekarang nah gitu masalahnya kan, nggak punya duit, anaknya banyak, sekolah dimarahin sama gurunya, harus bayar, stres orang tua. Jangan bikin stres, nyantai gimana? Ya berusaha lah, tapi nyantai. Kalau andai kata Allah takdirkan nggak bisa bayar, sampaikan ke pak gurunya, Pak Guru, anak saya nggak bisa bayar, saya sudah cari-cari nggak punya duit, terserah Pak Guru mau dicabut nggih monggo tak cabute, gampang bela pemane. Kalau dipersilakan nggih monggo lanjut, yang penting saya tidak mengada-ada, saya sudah berusaha nggak dapat, nanti urip Pak, dicabut di rumah selalu mikir lagi urusan nanti. Kan enggak gini muter gini, ala wes mumet Pak, mumet. Dah, jadi intinya gimana cara mensikapi sesuatu yang tidak kita senangi, dan itu harus terjadi pada diri kita, harus terjadi Pak, kita nggak bisa mengelak, pasti terjadi. Kecuali kalau Anda sebagai Allah bisa ngerubah, ya monggo gitu kan. nggak mungkin. Yang kedua tadi, jikalau menimpa kepada Anda hal-hal yang menyenangkan, ya duitnya akeh lah, dapat duit banyak, dapat istri banyak, dapat anak banyak, ya bersyukur. Nah, bersyukur itu fakana khairan lah, maka itu baik bagi dia. Aina ma yadur, dimanapun dia berputar, semua adalah baik. Paham ya? Taib. Prinsip kedua Pak, gimana caranya kita enjoy Pak? Setiap yang terjadi pada diri kita, ambil titik baiknya, yang nggak baik dilupakan, walaupun berat. Contoh,
menimpa kepada Anda hari ini, istrimu marah wes, nggak mau masak, ini marah wes, bahkan minta cerai wes, tak cerai wes, sampai tak cerai. Oh no boy, ada apa kok tiba-tiba minta cerai gitu kan? Berarti kan ini kan yang menyesakkan diri kamu kan gitu kan? Anda santai dulu Pak, sabar, santai dulu. Anda berpikir pertama kali bisa mengatasi ini, ambil, sebenarnya punya buku masalah rumah tangga, ada pokok permasalahan rumah tangga dan solusinya. Nah kayaknya masalah-masalah rumah tangga ini nimpa kepada wajah-wajahnya antum kayak iya juga ya. Tapi ya, ada solusinya Pak. Masalah dari apa saja, 1, 2, 3, 4, ada di 1, 2, 3, 4. Hatta dalam bab poligami pun itu masalah. Suami minta poligami, muncak sebuah masalah dari istri. Masalah yang kedua, istri nggak pingin punya anak, suami pingin punya anak. Itu kan masalah polemik dalam rumah tangga itu. Itu ada masalah, ada solusinya. Tapi kayak kita di masalah tadi, rame cocok-cocok lagi. Biar antum senang dan nyantai menghadapinya. Pikirkan sisi nikmat bagusnya. Iya ya, saya hidup sama dia sekian tahun, yo enak aja, enjoy. Ambil manfaatnya, ambil sisi baiknya. Anda jangan mengenang saat itu dia marah pengen cerai, jangan dikenang itu. Yang Anda kenang adalah nikmatnya dan bagusnya. Lah nyantai. Setiap hari Anda dapat duit 500 ribu. Masa pandemi ini hanya 50 ribu. Wah, gimana? Kita kan selalu ingat 50 ribunya kayak. Ingatnya 50 ribunya, itu yang Anda ingat. Ini cukup apa enggak, itu yang Anda ingat. Ya stres kalau Anda ingat ininya. Ingatlah 500 ribunya. Masih lama, masih banyak kan dapat 500 ribu bertahun-tahun. Ini baru setahun aja wis goyang sana sini, stres sana sini. Nah, karena kita ingat itunya. Taib sama teman. Ada teman baik, masya Allah. Suatu hari dicela tuh Anda, dimarahin. Kita kan ingat dimarahinnya kan, sehingga kita kan apa? Mau wangkel dan dada ini sempit. Tapi Anda nggak pernah ingat selama itu dia baik sama Anda itu gimana? Murid diajarin sampai pinter, masya Allah, diajarin sholat, diajarin sampai pinter, masya Allah, wis semuanya. Suatu saat dimarahin sama gurunya, murid itu yang diingat apanya? Marahnya. Padahal marahnya nggak sampai 1 jam, 10 menit. Nah, kebaikan yang diberikan oleh sang guru itu bertahun-tahun. Iya, sempit sendiri hatinya, hatinya. Makanya ya barakallahu fiik, coba kita ambil, jangan ambil sisi jeleknya, ambil sisi baiknya. Itu dulu, tentramkan hatimu dulu. Kalau sudah tentram, cara menanganinya itu mudah. Nanti saya kasih faedah, saya ambil dari surat Al-Insyirah, alam nasrah laka sadrak. Setelah ini saya akan kaji sedikit masalah ayat tadi. Sebenarnya solusi menghadapi semua permasalahan yang kita hadapi, solusinya baik itu dalam dakwah atau yang lain, sebagaimana ucapan Al-Imam Syangki dalam kitab Adwaul Bayan Nasyukat dalam kitab Fathul Qadir, juga lain yang mengatakan pondasi utama untuk menyelesaikan sebuah masalah, lapangkan dadamu dulu. Anda mau sempit dada kamu, gimana mau menyelesaikan masalah? Kayak masalah rumah tangga, Anda marah-marah sempit dada kamu, gimana menyelesaikan masalah? Kamu tuh sempit dada kamu, enggak iso. Lapangkan dulu, enjoy dulu, lah muncul ide-ide yang bagus untuk menyelesaikan masalah. Nggak bisa, lapangkan dulu deh kamu. Gimana caranya?
tadi, lihat kebaikan dia, lihat kebaikan dia, lihat nikmat yang Allah telah berikan kepada kita lebih banyak daripada ini. Kita lo kena corona 14 hari, stres kayak apa, baru 14 hari, walaupun nanti berujung pada kematian. Berujung kematian kan di tangannya Allah, kamu kok pusing-pusing ngapain gitu kan. Hidup kok ya, saya lihat ketika Anda kena corona contoh kan, dan ini ide ini sudah saya sampaikan ke banyak teman-teman yang dia terkena COVID. Langkah pertama adalah lapangkan dadamu dulu, bikin enjoy dengan penyakit itu, seakan-akan corona itu istrimu, wis, seakan-akan corona itu istrimu, enjoy dulu. Walaupun dia adalah virus, selalu gampang, itu istrimu, enjoy sama dia. Loh, istri, iya, istri juga ada yang bikin kamu mati banyak tau. Ada istri bikin kita mati? Ada Pak, sampai beruban apa namanya kepalanya, nuntut ini, nuntut ini, nuntut ini, belum beli bedak, belum beli ini, kosmetik belum, wah stres. Penghasilan dia berapa? 100.000, yang dia minta berapa sehari? 1 juta. Apa nggak stres? Ya, salahnya cari yang cantik, yaitu risikonya. Risiko, dia orang ayu risiko, cantik risiko. Dia stres lah. Ujung-ujung apa? Mati terlebih. Ya udah. Ternyata istri ada yang menjadikan suami cepat mati juga ada, ya kan? Anggap aja virus corona itu seorang istri. Ya enjoy aja. Sini virus santai gitu kan. Gitu. Enjoy dulu. Kalau Anda enjoy, insya Allah tenang. Kalau udah tenang, nyaman. Tapi kalau kamu gugup gini, wah, aku mati. Ya akhi, sakitmu itu masih berapa hari dibandingkan nikmat yang Allah telah berikan kepada Anda. Berapa sakitmu itu berapa? Dan itu nggak seberapa dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kamu. Azan? Selesai dulu, belum bahas al-insyirah ya, nanti sholat. Azan dulu, ya udah azan dulu, nanti sholat dulu ya, anak cukupan dulu berarti ya. Taib. Pakai salam nggak Pak? Pakai salam nggak ini? Atau kafaratul majelis? Ya, kafaratul majelis nggak apa-apa. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.